Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang sakit, ada yang pilek-pilek juga ada? Tidak. Semua ya? Tidak. Karena kita sudah diberikan kesehatan oleh Tuhan, oleh karena itu patutnya kita mensyukuri itu. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita memulai kegiatan kita. Berdiri ya. Teman-teman, mari kita menghabiskan kepada nama Bapa dan Bapa dan Kudus. Amin. Salam Maria. Bapa dan Kudus. Amin. Terima kasih Amin sudah memimpin kita dalam doa. Silakan duduk. Terima kasih Bapak. Baik, anak-anak sekalian. Setelah berdoa, Bapak mau absen dulu ya. Ya Bapak. Yohanes Sergio Jais, Juliana Amelia Damur, Hadir Pak. Yohana Gesia Elsinta Didi, Hadir Pak. Yulianus Ansri Pajo, Tidak ada Pak. datang. Alasannya tanpa keterangan apa ya? Yohanes Bregman Sebabagua, Hadir Pak. hadir ya. Berarti 3 orang yang tidak hadir, 2 orang sakit, 1 orang alfa. Selanjutnya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, untuk sekarang saya minta kalian untuk mengecek mulai dari sampah, buku paket kalian, terus buku tulis kalian. Silakan yang sudah disuruh bawa buku tulis, ambilkan buku tulisnya, buku paketnya silakan dikeluarkan. Sekarang kita akan memulai pelajaran kita, yaitu pelajaran PPKN. Kalau ini sudah disiapkan, nanti periksakan sampahnya. Biar tidak ada debu di dalam kelas ini, kita periksa sampah-sampah di samping kiri, di samping kanan. Kalau ada sampah, saya minta waktu kalian untuk membuangnya selama 2 menit. Coba periksa di bawah kolong meja, kolong kursi, apakah ada sampah? Ada? Tidak ada ya? Hari ini kita akan membahas materi di bab 2, buku bab 2-nya. Bagian A. Bab 2, pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kita bahas adalah yang bagian A. Bagian A-nya yaitu makna alinea pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita mempelajari tentang makna alinea pembukaan, di bab 1 kemarin kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat di bab 1? Kita bahas tentang apa? Tentang apa judul babnya apa? Coba. Dinamika perwujudan Pancasila. Di bab 1 kita membahas tentang Pancasila. Di bab 2 kita membahas tentang undang-undang. Dan yang kita bahas pada hari ini adalah pembukaannya. Ada yang masih ingat materi tentang bab 1? Ada? Tadi saat saya masuk, saya menyuruh kalian untuk berdoa. Berarti itu mengamalkan Pancasila sila keberapa? Sila pertama. Berarti masih ingat semua yang materi ini sebelumnya. Kemudian saya ingin menyampaikan pertama kompetensi dasar, kedua indikator, dan yang ketiga nanti ada tujuan pembelajaran. Sekarang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan kegiatan kita hari ini. Yang pertama, melalui tayangan video, nanti ada tayangan video, peserta didik dapat memahami alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik dan benar. Itu tujuan yang pertama. Setelah ini saya akan menampilkan video. Videonya terkait dengan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Asik Bre. Sudah selesai. Makna yang terkandung dalam video itu tadi apa? Alinea pertama pembukaan UUD
Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alimnya ini membuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Terima kasih, tepuk tangan untuk Siti. Selanjutnya Bapak akan memberikan bahan bacaan. Nanti bahan bacaannya dibagikan berdasarkan kelompok satu bahan bacaan ya. Model pembelajaran kita hari ini adalah model everyone is teacher here. Everyone is teacher here itu bahasa Inggris. Jadi artinya everyone is teacher here itu siswa menjadi guru bagi siswa yang lainnya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, titik untuk kelompok 3 dengan kelompok 4. Ini itu bahan bacaan. Nah, selain membaca bahan bacaan itu, baca juga selain membaca bahan bacaan yang sudah Bapak bagikan, baca juga di bab 2 itu mulai dari halaman 33, 34, 35, 37 sampai di 39 sebelum bagian B. Selain membaca bacaan yang Bapak bagikan tadi, baca juga di sini. Nah, setelah membacanya setelah membaca, kalian akan disuruh membuatkan pertanyaan di LKPD. LKPD itu seperti ini. LKPD, lembar kerja peserta didik. Untuk itu saya langsung bagikan ya LKPD-nya. Ini LKPD. Didik untuk kelompok 3. Setelah LKPD-nya dibagikan, dengarkan Bapak dulu. Ini langkah kerja terkait dengan LKPD yang sudah kalian terima. Pertama, kerjakan LKPD berikut ini secara kelompok. Kalian sudah membentuk kelompok. Yang kedua, untuk kelompok 1 dan 2, kelompok 1 tadi mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Nah, untuk kelompok 1 dan 2, bacalah bahan bacaan bagian pertama. Coba lihat bagian pertama. Bacalah bahan bacaan bagian yang pertama. Kemudian untuk kelompok 3 dan 4. Kelompok 3 mana? 4 ini ya. Untuk kelompok 3 dan 4, bacalah bahan bacaan yang bagian kedua. Coba buka bahan bacaan yang bagian kedua. Ada di atasnya tulisan bahan bacaan bagian pertama, bagian kedua. Kalian tadi membaca bagian yang berapa? Bagian kedua, berarti ke alinea ketiga dan keempat. Masih? Kalian membaca bagian pertama. Baik, apakah sudah semua untuk mengerjakannya? Untuk menulis pertanyaannya sudah? Sudah. Waktunya sekarang untuk mengumpulkan. Satu orang dalam satu kelompok maju ke depan untuk mengumpulkan LKPD. Kelompok 4. Kelompok silakan. Pertanyaan yang dibuatkan oleh kelompok lain, silakan kalian jawab. Untuk sekarang waktunya untuk mengerjakan pertanyaan dari kelompok yang sudah membuat pertanyaan. Silakan.
Jawaban, karena sebagai bangsa Indonesia, kita harus menyadari bahwa kemerdekaan bukanlah dari perjuangan bangsa, tetapi kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Silakan. Apa yang dimaksudkan dengan negara yang merdeka? Berdiri. Apa yang dimaksudkan dengan negara yang merdeka? Silakan. Tunggu. Sharing. Kasih kesempatan teman-teman lain untuk berbicara. Silakan teman-teman selain yang mempresentasikan tadi. Silakan untuk menjawab pertanyaan dari Renat. Negara yang merdeka berarti negara yang berbebas dari penjajah bangsa lain, bersatu, menghendaki bangsa Indonesia bersatu dan dalam negara kesatuan bukan untuk negara lain. Untuk kesimpulan, saya minta dua orang untuk membuat kesimpulan dari apa yang telah kita lakukan hari ini. Kesimpulan dari alinea pertama yaitu pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Dan kesimpulan dari alinea kedua adalah pernyataan kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Minggu depan dikumpulkan refleksinya ini. Yang pertama, apa manfaat mempelajari materi ini? Untuk menguji pemahaman kalian, silakan kerjakan soal evaluasi berikut. Ini ada 5 soal evaluasi. Soalnya berupa pilihan ganda. Silakan dikerjakan di buku tulis juga di sampingnya tadi. Nama lengkap. Perlu Bapak informasikan, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagian B, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Halamannya halaman 39. Itu untuk pertemuan berikutnya. Untuk kegiatan hari ini, kegiatan pendahuluannya sudah, kegiatan intinya sudah, bahkan sampai di kegiatan penutupnya sudah selesai semua. Oleh karena itu kita mengakhiri kegiatan kita dengan berdoa. Satu orang pimpin kita dalam doa sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran. Seksi doanya siapa seksi doanya? Eka, silakan Eka. Kita dalam doa. Tadi ketua kelas ya tadi ya. Sekarang seksi doanya. Teman-teman, marilah kita mengambil berdoa dalam nama Bapa dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat siang.